saya pikir Umi berkehendak untuk melakukan dakwah lewat teleconference itu saya ada anunya, fasilitasnya ada, nanti tinggal kita coba lah. Kita coba, mungkin habis Siap. live ini kita coba, siapa tahu bermanfaat untuk ke depannya. Iya, iya, Ini iya. ini memang teleconference ya dibuat untuk emak-emak gaptek. Jadi dibuat simple gitu. Ketek bener. Betul. Baik Umi, ini saatnya kita menjawab beberapa pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah masuk, saya lihat. Mau nanya Umi, boleh nggak? Jawabannya boleh Umi ya. Iya, iya. Oke, sebentar. Iya, mana nih pertanyaannya? Oke. Loh, Ini Mas rumah Mono besar gabung nggak, Pak? satu. Kalau Mas Mono Kenapa? gabung, saya minta. Mas Mono gabung nggak? Kalau Mas Mono gabung, minta dikirimin ayam nih. Ini Mas Mono biasanya suka masuk nih. Nanti tak pesanin dikirim ayam ya, ayam bakar. Ayam bakar, ya. Oke, ya teman-teman, mana pertanyaannya? Semua cuma ngasih hati buat Umi. Oh Waduh, iya, mau kasih makanan baru ditunggu. ya. Ini ada Asrah 8069. Umi, Masya Allah, wanita hebat katanya. Aduh, amin. Ada Allah yang ngasih kehebatan. Kalau bukan karena Allah nih, Ya, udah udah ngasih bendera Pak Bi ke melambai-lambaikan ke kameranya Allah gitu. Ya Allah, nggak kuat, saya nggak kuat. Cuma karena Allah ya, yang ya. kasih ke. Sama sih kayak ibu-ibu biasa juga gitu. Maksudnya punya Ya, keterbatasan. Ya kadang ya, ngerasa, duh kok gini-gini banget sih gitu. Tapi semua ya, kembali lagi bahwa kita punya Allah ya Pak Bi ya. ya. Allah memberikan Umi banyak sekali teman yang baik hati, jadi Umi tidak perlu merasa was-was dan khawatir, karena pasti ada yang membantu karena Allah. Nah, baik, Amin. ini ikhtiar dulu baru tawakal. Ini penjelasannya gimana, Umi? Ada yang nanya nih. Ya jadi eh kan semua ikhtiar kayaknya Pak Abi gurunya lebih ini deh, lebih bisa menjelaskan. Malu sama suhu nih, Masya Allah. Detailnya, Oh, Masya Allah loh. saya ini suhu. Ya, kalau saya diajarkan oleh guru saya itu tiga hal, sama seperti Umi, yaitu sabar, tawakal, dan ikhlas. Jadi kita bersabar karena diuji oleh Allah dengan apapun yang ditugaskan oleh kita di dunia. Kemudian kita tawakal, kita hanya percaya bahwa hanya Allah yang menolong kita. Yang terakhir, Betul. kita ikhlas apapun yang diberikan pada kita harus terima. Seperti adanya COVID-19 ini, ya sudah kita ikhlas saja. Karena ini hasil dari tawakal adalah kita ikhlas pada Allah. Jadi itu penjelasan saya nih yang sangat fakir dalam soal ilmu agama. Silakan Umi dijelasin lagi Umi. Ya, kalau apa yang Pak Abi bilang tadi, yang pertama sabar, itu betul. Lalu tawakal dan ikhlas itu betul sekali Pak Abi. Dan itu pernah saya alami tahun 2014 ya, saat setelah kepergian almarhum itu, almarhum 2013. Setelah almarhum gak lama ayah saya. Tapi sebelum almarhum juga dari kecil, saya umur 10 tahun juga saya udah kehilangan ibu saya gitu. Allah udah ambil, dan dari situ sebenarnya saya mulai usaha itu bisa dibilang dari kecil, Pak Bi. Umur saya 10 tahun, saat ibu saya meninggal, jadi akhirnya saya dididik, diasuh oleh ayah saya sendiri, dibesarkan, dan dari situ karena dulu ibu saya mengajarkan pernah bikin kerupuk sendiri gitu. Jadi akhirnya saya lihat, saya tanam dan saya coba bikin gitu. Jadi
saat sekolah ya saya sambil bawa-bawa kerupuk saya titipin ke warung-warung. Jadi memang udah jualan itu dari dulu sebenarnya Pak Bi. Dan akhirnya kehilangan almarhum, terus kehilangan ayah saya, dan buat saya dulu mungkin saat kehilangan ibu saya merasa yang Allah itu gak adil gitu ya, kehilangan makhluk tuh kayak yang kehilangan sesuatu yang luar biasa besar gitu. Tapi buat saya ternyata setelah kehilangan almarhum dan merasa yang kok gini banget gitu, terus gak lama kehilangan ayah saya juga, akhirnya saya berpikir bahwa ya manusia semua pasti akan kembali kepada Allah gitu. Tapi yang saat saya ujian terbesar saya sesungguhnya sebenarnya saat tahun 2014 itu rumah saya terbakar. Nah itu Masya Allah itu buat yang paling berat sekali. Itu berat sekali gitu. Dan ya Pak Bi betul tadi yang Pak Bi bilang bahwa tidak ada manusia yang bisa menolong kita selain Allah gitu. Ya, teriak minta tolong sama manusia gak ada yang dengar, dan saat itu cuma ditegaskan bahwa Allah ini sangat-sangat dekat. Cuma minta tolong sama Allah, kalau bukan karena Allah udah mati semuanya kan gitu Pak Bi. Setelah ya, keluar dan api itu cuma bisa bilang, ya Allah udah itu aja. Dan nggak mungkin ya engkau ambil nih istilahnya ini rumah terbakar, nggak mungkin nggak Allah kasih tempat tinggal. Saat itu pikiran saya begitu. Ya betul, jadi saat saya udah deh ikhlas deh, kalau mau sekali lagi kalau mau ambil bendera, ya Allah ini apa lagi, udah deh cukup, udah gak kuat gitu kan gitu. Sudah melambai-lambaikan tangan uji nyalinya Allah gitu Pak Bi. Akhirnya setelah terbakar selesai, gak punya apa-apa saat itu, uang juga gak ada karena terbakar semuanya, boro-boro mikirin barang-barang berharga, yang ada cuma menyelamatkan anak-anak saja saat itu, dan hanya baju yang nempel, semua udah habis gitu. Jadi bener di surat Al-Baqarah itu Pak Bi, mengutip firman Allah sedikit di surat Al-Baqarah ayat 155, di situ Allah katakan walanabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiri sabirin. Dan pasti aku akan mengujimu dengan sedikit saja ketakutan. Kata Allah di situ sedikit saja ketakutan. Tapi saya tuh yang takutnya luar biasa. Manusia ketakutannya terlalu besar, padahal Allah katakan hanya sedikit aja gitu kan. Dikasih rumah kayak misalkan kita disenggol sedikit, ini bumi gempa, takut banget semuanya, keluar dari kantornya. Yang padahal di kantor dulu kita impi-impiin kita pengen kerja di kantor ini gitu. Tapi begitu gempa sedikit nggak mungkin kita berdiam diri di kantor itu gitu kan, pasti kita keluar semuanya. Nah ini sedikit ketakutan kata Allah, kelaparan, kehilangan harta benda. Tapi di sepenggal ayat terakhir Allah katakan di situ wabasyiri sobirin, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Saya ayat ini benar-benar yang menampar saya atas rasa syukur bahwa Masya Allah gitu, Allah saat berikan ujian ya ternyata hanya sedikit saja kamu harus takutnya gitu. Ini ada kabar gembiranya yang kita nggak paham, jadi ada hikmahnya dari Allah gitu. Wabasyiri sobirin kata Allah, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Pertanyaannya, ini saya ini sabar atau enggak kan gitu. Siapa orang-orang yang sabar? Siapa orang-orang yang sabar kan gitu. Di ayat yang selanjutnya Al-Baqarah 156 Allah katakan di situ alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang diberikan ujian musibah dia mengatakan oh ini semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah kan gitu. Itu buat orang-orang yang sabarnya. Jadi akhirnya saya paham, oh ya makhluk udah Allah ambilnya semua kembali kepada Allah. Ini harta benda juga bukan milik saya. Bahkan saat itu Allah tunjukkan bahwa harta sesungguhnya ya ini anak-anak yang diselamatkan oleh Allah. Kalau harta benda itu udah habis semua, tapi ini harta-harta ini anak-anak ini yang membawa kita, Masya Allah gitu. Jadi di situ Pak Bi, dan akhirnya ya ikhlas itu akhirnya ya saya rasakan sendiri ya, emang harus ya mau gimana lagi, Allah ya harus ikhlas gitu. Dan ya Allah ya udah deh. Allah ganti gitu. Lama ada orang yang ngeluarin, Umi rumah saya boleh kok mau dipakai. Itu udah ya ini janji Allah udah, jadi nggak perlu takut gitu. Itu udah saya rasain banget gitu. Gitu. Iya, saya ingat dulu waktu guru saya nanya sama saya. Dia tanya begini Umi, mungkin Umi juga bisa menjelaskan. Emang kita itu mengenal Allah. Dan banyak cara untuk mengenal Allah, melalui
Al-Quran bisa, melalui ciptaannya bisa, melalui alam semesta bisa, itu adalah bagaimana makhluk ini mengenal Allah. Gitu. Tapi eh, percaya nggak atau pede nggak kamu itu sebenarnya dikenal nggak sih sama Allah? Gitu. Nah, itu Pak Jadi Bi. mengenal Allah itu mudah, boleh bisa dikatakan bisa dipelajari. Tapi Tapi Allah dikenal Allah itu kenal kita apa enggak? Itu masalahnya. Jadi, nah itu yang pernah itu saya alami, Bang. ya. Jadi itu rasanya kayak ditampar itu, Mi. Jadi, oh iya ya, GR banget gua ya, gitu. Jadi akhirnya saya tanya, gimana caranya dikenal Allah, gitu. Itu lalu beliau menjelaskan seperti ini. Kalau ada mahasiswa 1.000 orang, itu semuanya menunggu ujian. Lalu dosennya menguji, ayo masuk kelas kita ujian. Dari 1.000 yang diuji, itu cuma 1 yang lulus, yaitu Umi. Oh, di situ dosen belum kenal Umi. Besoknya diuji lagi. Yang lulus cuma 1, Umi lagi. Besoknya 1.000 orang dikumpul lagi, diuji lagi. Yang lulus cuma 1, Umi lagi. Akhirnya si dosen ini kenal. Oh, ini Umi. Yang diuji lulus melulu, kan gitu. Nah, dari ujian itulah Allah mengenal kita. Gitu. Masalahnya, ujian itu nggak pernah dari ujian besar mengecil, nggak pernah nih. Dari kecil membesar, itu masalahnya. Jadi ketika sudah dikenal, kasih ujian SD bisa, kasih ujian SMP, kasih ujian SMA, sampai kepada tingkat yang paling tinggi, yaitu ujian kehilangan kehidupan kita sendiri. Nah itu kita nggak akan selesai dengan ujian. Makanya saya suka ketawa geli kalau ada teman-teman yang bilang, Alhamdulillah Pak Bi, saya ini nggak pernah dapat ujian apa-apa. Itu artinya ya nggak dikenal oleh Allah gitu. Itu menurut versi guru saya. Mungkin ada versi yang lain atau Umi mungkin bisa menjelaskan lebih detail karena saya ini kan guru brand bukan guru agama. Silahkan. Saya juga banyak belajar, Pak Bi. Jadi betul sekali sih yang Pak Bi bilang. Kadang kita maaf, kita pengen mengenali Allah gitu. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Kaya. Tapi saat kita sudah mampu mengenali itu, pertanyaannya apakah Allah itu mau kenal kita atau enggak gitu. Nah, itu yang saya pernah alami saat saya umroh, Pak Bi. Itu saya mendapatkan tamparan yang luar biasa. Itu sampai akhirnya saya memutuskan bercadar itu. Jadi saat umroh, mungkin saat itu saya masih di atas gitu, di atas awan-awan lah Pak Bi, ya membawa sifat keakuan bahwa ini lo gue kan gitu Pak Bi. Jadi popularitas di sana nggak khusyuk ibadah, semua orang kenal, manggil foto dan segala macamnya itu udah menjadi resiko ya Pak Bi ya. Dan kita berangkat dari ke masjid udah sebelum azan sampai iqomah itu ini kaki nggak nyampe-nyampe gitu. Jadi akhirnya sholat di luar nggak bisa kepingin masuk di dalam itu susah. Terus kadang lagi baca Quran diem gitu, begitu nengok orang udah ngantri mau foto gitu. Itu nggak enak banget Pak Bin. Doa dia nangis gitu ya. Nah di situ dibuat sama Allah itu hati nggak karu-karuan. Bener-bener rasa malu sampai tepatnya di Raudhah itu. Di Raudhah saya nangis, saya sholat, itu udah pasrah banget, diinjek-injek kepala saya saat saya sholat, sampai saya mau bangun dari sujud, itu saya udah nggak bisa. Nah, di sujud itu saya cuma nangis, ya Allah saya terserah Engkau ya Allah gitu. Dan akhirnya di situ nggak tahu ya, Pak itu yang saya rasakan, seperti ada yang petunjuk, seperti saya itu ditampar yang, di situ mengatakan yang, kamu tuh siapa di sini? Itu yang bikin saya nyesek Pak Bi. Nyesek banget gitu. Ya Allah, berarti selama ini ibadah saya, Allah tuh kayak nggak ridho saya datang di sini. Harusnya semua orang fokus ke Allah, tapi ini malah terganggu dengan diri saya gitu. Yang akhirnya di situ saya
Saat itu saya hanya berdoa, ya Allah, kasih petunjuk ya Allah, saya harus apa. Jujur ini saya bener-bener yang nol banget. Terus saya nggak mau, istilahnya gini Babi, saat saya seorang ibu, saat anak saya sakit, dia muntah di tubuh saya, di pakaian saya nggak geli. Saya makin peluk itu anak saya, makin peluk anak saya nggak jijik dengan muntahnya, saya nggak jijik dengan baunya, tapi saya makin bersihkan muntahan anak saya peluk gitu. Dan saya kepengen, ya Allah, sama gitu. Saya pun juga kepengen Allah itu nggak jijik dengan diri saya gitu, yang banyak dosa. Jadi ya itu yang saat itu yang ada di pikiran saya. Lalu saya hanya minta, ya Allah kasih petunjuk saya harus apa gitu. Dan saat itu yang datang ya itu, bahwa saya nggak mau, ya Allah, saya dikenal di dunia, orang mengenal saya, tapi Allah sendiri memalingkan wajahnya untuk saya. Wah, itu gak enak banget. Kenal sama Allah nanti dia, lu tuh siapa kan gitu kan, itu gak enak banget ya. Akhirnya ya itu petunjuknya ya tutup aja ya, akhirnya oh mungkin ya wajah yang karena akhirnya dikenal orang gitu kan Mbak Wi. Dari situ saya yakin bismillah pulang ke hotel, saya mulai beli cadar karena di hotel dekat toko pakaian gitu, saya beli, saya pakai, keluar dari hotel, saya mau ke masjid, lempeng banget Pak Bi. Terus deket aja nggak kenal saya berarti kan mengajarkan, kalau buat saya pakai cadar itu mengajarkan bahwa saya nggak boleh sombong. Dulu saya mungkin dipanggil orang, saya dengar atau pura-pura nggak dengar, saya jalan aja. Dan sekarang harus saya yang menegur. Misalkan saya ketemu Pak Bi, Pak Bi mungkin ini saya harus negur, Assalamualaikum Pak Bi, gitu. Pak Bi, siapa ya? Saya Pipik Pak Bi. Nah, dari situ akhirnya mengajarkan menegur duluan kan gitu. Nah dari situ teman saya nggak kenal. Setelah itu saya mikir, ya Allah ternyata nikmat banget saat melepaskan sifat jati diri gitu, sifat keakuan. Oh dulu, oh ini loh saya, ini begini, ini loh saya gitu. Nah, itu ternyata nikmat banget dan nggak kepengen dikenal orang dari situ. Itu Babi, itu yang dari saya. Ya saya juga diajarkan begini. Jadi manusia itu ada perannya. Nah, ketika dia berperan, dia menjadi bintang. Tapi ketika selesai perannya, ya dia bukan siapa-siapa lagi gitu. Jadi diibaratkan begini, ketika orang mau makan, maka dia butuh sendok sama garpu, gitu. Nah, tapi ketika dia mau bersihkan ruangan, dia butuh sapu. Si sendok ini harus tahu diri, dia nggak perlu menyodor-nyodorkan diri untuk saya bisa kok bersihin ruangan gitu ya. Jadi kita harus tahu peran kita itu apa. Kalau bahasa kerennya, purpose-nya kita itu apa. Jadi kita dihadirkan di dunia ini untuk apa, tujuannya apa itu kita harus tahu. Karena kalau kita nggak tahu ya tadi, seolah kita mau hebat di semua tempat gitu. Padahal kita itu bisa merasakan nikmat ketika tidak dikenal oleh siapa-siapa. Gitu. Betul banget. Dan juga merasa nikmat ketika dikenal oleh banyak orang. Jadi kenikmatan yang berbeda. Tapi itu yang selalu diingatkan pada saya. Jadi saya dikasih tahu juga bahwa coba kamu perhatikan isi sholat. Dari awal sampai akhir, itu kan merayu Allah saja. Merayu agar supaya berikan rahmatnya kepada kita. Gitu. Nah ketika rahmat itu datang, kita negosiasikan. Contohnya pada waktu saya dapat tugas untuk mengkampanyekan Pak SBY menjadi presiden. Itu saya merasa ditampar karena kamu itu ijazah cuma SMA, kok mau gaya-gayaan mau mengkampanyekan presiden gitu loh. Ilmu kamu tuh seberapa gitu. Akhirnya ya udah saya sholat gaib terus kemudian berdialog sama yang punya kehidupan ini. Ya kalau bahasa anak sekarang begini, ya Allah makasih nih dikasih kerjaan. Gitu. Tapi kan Allah tahu gua nggak bisa gitu loh. Jadi Allah ini mau bercanda atau mau serius? Gitu. Kalau mau serius dan menghendaki saya menyelesaikan misi ini dengan baik, kasih pinjam dong ilmunya gitu. Jangan tanggung gitu. Tapi dengan janji bahwa nanti setelah selesai ilmu ini saya kembalikan.
dan semua puji-puji hanya kepada Engkau. Dan itu dialog saya lakukan setiap ada kerjaan, sehingga itu membuat atau mengingatkan kita bahwa lu itu nggak ada apa-apanya. Kalau Allah nggak kasih ilmunya, lu tuh nggak bisa. Ya, itu makanya sampai bertahun-tahun saya itu paling tidak mau mengaku ini kerjaan saya, ini kerjaan saya. Kenapa? Saya tahu prosesnya. Nah itu. Ini dari sekian ya spiritualitas ya. Menurut Umi bagaimana? Iya, betul banget sih, Babi. Kadang kita sok-sokan pengen ngakuin bahwa kita itu hebat gitu ya, padahal Allah yang maha hebat gitu kan. Jadi sewaktu saya kehilangan almarhum, saat itu almarhum pernah berpesan ke saya sebelum meninggal. Jadi malam dia meninggal, siang itu saya masih sholat sama beliau gitu. Dan beliau saat itu bilang, Umi, kamu udah harus siap dan bisa seperti Abi. Maksudnya saat itu saya nggak punya pikiran apapun, Pak Abi. Saya hanya bilang, maksudnya, ya kamu harus bisa mulai ceramah gitu. Oh, ceramah. Ceramah itu buat saya cerita yang ramah-ramah gitu, Pak Abi. Ya, saya sampai bercandain beliau, gitu. Oh, ceramah itu cerita yang ramah-ramah gitu. Bukan maksudnya dakwah, sampaikan satu ayat. Saat itu saya hanya bilang, "Ah, saya nggak bisa, Umi nggak bisa, bukan lulusan pesantren, nggak punya ilmu, udahlah, Abi aja." Saat itu saya karena nggak berpikir Ya. Allah akan ambil beliau. Tapi beliau tetap meyakinkan, kamu bisa gitu, dan kamu udah harus siap karena sebentar lagi ribuan mata orang akan melihat kamu. Saat itu beliau mengatakan seperti itu. Dan ternyata malam ya kejadian. Dan begitu setelah selesai 40 hari dan masa idah selesai, tiba-tiba banyak yang memanggil saya untuk mengisi. Saat itu saya hanya berdialog ke Allah, ya Allah, saya ini harus ngomong apa? Saya nggak punya ilmu apa-apa, ya Allah, ini saya nggak ngerti saya diundang untuk ngapain gitu. Mungkin orang hanya mengenal, oh dia istri Ustadz gitu. Tapi saya bukan Ustadz aja, saya nggak punya ilmu, ya Allah tolong bantu saya. Dan itu ya karena semua seperti yang Pak Bi bilang, semua puji-pujian Allah. Allah yang maha hebat. Manusia nggak punya sedikit pun ilmu. Kalau Allah ambil juga selesai gitu. Jadi dari situ akhirnya nggak tahu ini keluar dengan sendirinya Pak Bi. Bicara plastik semua ya lebih kepada apa yang ada di hati saya dan semua. Saya bilang ya Allah, tolong tuntun saya apa yang harus saya sampaikan itu semua datang dari Engkau. Saat itu saya hanya terus berdialog seperti yang Pak Abi katakan tadi, saya berdialog seperti itu gitu. Dan selalu setelah selesai saya menyampaikan, saya selalu istighfar sendiri, ya Allah, memohon ampun, mudah-mudahan tidak ada kesombongan dan lurus niat saya gitu. Ya itu sih Pak Abi. Kalau toh ada sifat ujub atau ada sifat sombong, kalau saya pikir Allah paham karena kita masih manusia. Kecuali kita sudah jadi malaikat gitu. Jadi ya manusia itu memang itu. Jadi kita masih manusia masalahnya itu. Kalau kita sudah jadi malaikat, nah, mungkin beda. Nah, tapi teman-teman itu pada nggak terima kalau saya bilang bahwa ilmunya sudah saya balikin gitu ya. Jadi saya ini udah nggak punya apa-apa. Tapi mereka selalu bilang begini, oh enggak Papi itu masih syarat dengan ilmu. Kan ibarat teko yang dikasih teh selama puluhan tahun, lama-lama teko itu kan ada residunya. Jadi meskipun tehnya sudah dibersihkan, ketika tekonya itu dikasih air panas, itu ketika ditaruh di gelas, diminum, masih rasa teh. Nah, jadi teman-teman selalu bilang bahwa ilmunya mungkin sudah balik Pak Bi, tapi residunya masih luar biasa. Begitu. Nah itu saya pahami banget. Jadi makanya kalau saya ditanya itu masih suka korek-korek dulu nih. Dulu gimana ya gitu. Mencoba mengingat-ingat gitu. Nah itu. Nah ini jadi kita asik ngobrol sendiri nih karena pertanyaan nampaknya terpesona jadi nggak ada pertanyaan nih. Ya, ini malah ngomongin soal brand. Nah ini, bagaimana kita membrand usaha kita, usaha cadar, sedangkan kita sebagai pengusahanya agak malu-malu dalam mempromosikan brand. Karena kitanya memakai cadar. Nah, ini gimana nih menghadapinya?
Maksudnya kita mempromosikan pakai cadar, tapi yang jualan belum pakai cadar gitu, Babi. Yang jualan Begitu pakai kali ya? cadar, bukan. Yang jualan pakai cadar, tapi dia malu-malu mempromosikannya seperti itu. Oh, gitu. Sebenarnya sih ya kita niatkan bahwa apa yang sedang kita promosikan, misalkan cadar ini, kita niatkan bahwa ini akan menjadi sebuah pakaian ketakwaan kita kepada Allah, ke kitanya sendiri dulu gitu. Dan apa namanya, insya Allah orang juga akan, karena segala sesuatunya butuh proses sih Pak Bi. Saat seseorang dari mulai yang tidak menutup sampai menutup tuh semuanya butuh proses. Saya juga nggak mengenal pakaian ini dulu gitu. Mungkin dulu kalau teman saya awal-awal pakai jilbab, saya kayaknya jadi setannya. saya saya yang ngomporin buat suruh buka gitu. Dan itu semua ada proses gitu, berproses. Dan saya pikir kita kembalikan kepada mungkin Pak Abi lebih paham ya tentang brand bagaimana mempromosikan. Pak Abi lebih paham gitu. Tapi kalau buat saya, Ya. pertama luruskan niat dulu bahwa apa yang kita promosikan dulu, apa yang kita pakai ya ini untuk diri kita dulu. Laku gak laku itu semua kan kita sudah ikhtiar ya. Tawakalnya kita serahkan hasil Allah yang berkehendak gitu. Kalau rezeki mah kata pepatah, rezeki gak akan ketukar kan gitu. Semua udah ada rezekinya. Iya. Nah, ini Mungkin Dewi Ratnaningsih. Dewi Ratnaningsih. Pak B, Umi mohon bimbingan saya juga. Seringkali ini hati berubah-ubah. Nah, ini gimana Umi? ya kan hati kita memang Allah yang maha memiliki ya Pak Bia. Allah yang maha Ya, membolak-balik. Sebenarnya kan ini mengenai hijrah deh Pak Bia. Kok bisa sampai seistiqomah ini kalau diri saya gitu. Ya saya mengalami proses dari mulai nggak seperti ini gitu. Dan saya saat saya hijrah, saya tidak mau merasa diri saya sudah hijrah dengan baik, tidak gitu, karena semuanya proses. Dan saya tidak mau dengan hijrah saya merasa diri saya paling baik, paling benar, enggak. Karena hijrah itu menjadikan diri kita jauh lebih baik dari kita yang dulu, bukan menjadikan kita merasa paling baik dari orang lain. Ya itu yang harus difahami ya, tentang hijrah dulu. Banyak orang mengklaim dirinya sudah hijrah, tapi hatinya nggak bisa lembut gitu. Dia hijrah tapi menilai ibadah orang lain, dia hijrah tapi menilai pakaian orang lain, dia hijrah menilai physically orang lain. Oh ini pakai tato, haram lu masuk neraka. Aduh siapa kita gitu, emang kita panitia masuk surga? Jadi bahasanya kok banyak sekali ya orang yang pengen jadi panitia masuk surga gitu. Jadi harus kita pahami dulu bahwa hijrahnya itu untuk diri kita dulu. Dan bagaimana ibadah itu sampai kepada sang pemilik hati, ya semuanya bukan, hijrahnya bukan hanya sebatas ganti pakaian, tapi yang diperbaiki ya hati gitu, berproses gitu untuk memperbaiki hati. Walaupun manusiawi banget gitu, hati itu kan kadang dibolak-balikin gitu. Itu sih Pak Bi, karena kalau ya, hijrahnya hanya sebatas ganti pakaian saja mungkin ya, betul. gampang banget Pak Bi. Tapi kan Allah ini nggak melihat apa yang kita pakai, Allah nggak melihat status kita, jabatan kita, harta kita, tapi Allah melihat hati dan amal kita. Makanya hati itu lebih mahal dibanding jabatan, dibanding pakaian, karena nggak dilihat sama Allah gitu. Allah hanya melihatnya hatinya gitu. Allah hanya memandangnya Ya, hatinya kan gitu. Ya jangan sampai Allah memalingkan pandangannya karena hati kita yang masih apa namanya, ya kalau Allah maha membolak-balikan hati kan ada doanya. Sering-sering doalah minta Allah menetapkan hati kita gitu. ya, betul. Eh, ini ada nanya lagi nih. Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kita tidak merubah diri kita sendiri. Hidayah memang milik Allah, tapi kita harus menjemputnya. Monggo dikomentarin, Bu. Ya betul. Allah itu tidak akan pernah merubah suatu kaum kalau kitanya juga nggak mau dirubah. Seperti halnya saat pengalaman saya gitu. Ya kalau kamu masih mau stuck seperti ini ya itu monggo, itu pilihan. Tapi Allah sudah ngasih petunjuk gitu kan. Dan saat Allah memberikan petunjuk, ya masa kita nggak mau mengikuti gitu. Jadi semua Ya, kembali kepada kita. Istiqomah itu semua kembali kepada kita. Allah akan merubah suatu kaum kalau kitanya juga kepengen ngerubah diri kita kan gitu Pak Bi. ya, betul. Omi, Ini kenapa kita namanya asik. agama semua?
Dan ini Ya, nggak bisa dihindarin, nggak bisa dihindarin. Mau nggak mau kita terpaksa menyentuh kepada hal yang sangat dalam ya. Nah, eh, kita kasihkan ngobrol, pertanyaan belum semua bisa dijawab. Eh, Nanti kita ulang lagi kapan-kapan, mungkin menjelang 10 hari terakhir ya, itu kan malam Lailatul Qadar dan segala macam, kita mungkin perlu bahas juga dikit-dikit. Nanti Umi kalau bersedia saya undang lagi. Waktunya tinggal 2 menit ya, waktunya tinggal 2 menit. Umi kebagian 1 menit untuk merangkum, mungkin 2 menit untuk merangkum, 1 menit buat saya untuk pamitan. Monggo silakan Umi. banyakan saya Pak Bi. Ya, mungkin kita ambil hikmah aja mungkin dalam keadaan seperti ini untuk sebuah usaha apapun bisa kita kerjakan gitu karena hasil akhir Allah yang menentukan tapi kita dalam keadaan seperti ini. Tapi Allah meminta kita untuk terus berikhtiar. COVID-19 ini tidak mengurangi diri kita untuk terus berkreasi di dalam rumah, memperbaiki amal karena janji Allah barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki urusan kehidupannya gitu, keperluannya gitu kan. Jadi ya coba kita isolasi. Saat isolasi diri di rumah, jangan sampai waktu isolasi diri di rumah pun juga nggak menjadi manfaat gitu. Jadi ini baik sangka saja kepada Allah, tetap tetap berusaha, tetap bekerja, tetap melakukan apa yang kita bisa gitu. Karena sekarang mudah banget kok mau jualan melalui online pun dari mulut ke mulut pun bisa gitu. Itu sih Pak Di. Tetap semangat. Baik, baik. Terima kasih untuk motivasi dan inspirasi yang diberikan. Semoga menjadi amal jariah untuk Umi dan juga untuk kita semua. Dan juga untuk teman-teman yang sudah hadir, terima kasih banyak atas perhatiannya dan juga waktunya. Kita masih ada waktu nanti, kalau Anda setuju, saya akan undang lagi Umi untuk memberikan ceramah. Ceramah hubungan antara ceramah ya siap, siap. Ceramah antara apa namanya produk dan apa namanya mengenal pada Allah. Jadi ini satu keseimbangan yang harus kita apa namanya jaga bersama. Baik, terima kasih sekali lagi Umi Pipi.